eee, ibaratnya saya agak-agak ketinggalan kereta kalau ngomong Persib sekarang lah ya, udah ketinggalan lah ini Persib arahnya kemana saya kurang begitu paham gitu. Cuman kalau saya tuh pengen berharap itu sama para teman-teman bobotoh aja. Jadi sudut pandang bobotoh, jadi tertib berlalu lintas, euforianya juga jangan terlalu gimana gitu, saya berharapnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follower Bicara Bola, saya Ferry Kodrat kembali hadir menemani follower Bicara Bola dalam program Bicara Bola yang sangat-sangat eksklusif, yaitu Bicara Bola on Location Bandung. Setelah beberapa hari kita bercengkrama dengan para pemain-pemain Persib Bandung, legend-legendnya maupun pemain yang masih aktif, saat ini saya mengundang seorang legend juga. Bagi saya dia legend karena saya menikmati hasil karyanya di saat saya masih muda. Dan ini benar-benar apa yang karya mereka itu membuat saya seperti kembali ke saat lalu. Saya harus kos, saya minum, makan Indomie, makan mie, segala macam. Dan membuat kita tertawa, terhibur dengan hasil karya dari teman saya ini. Dia bukan tidak lain adalah Robby Darwis. Oh bukan Robby Darwis. Dia adalah Saya Jafar Umar, Pak. Wasit saya mah. Dia adalah Kang Iyang Darmawan. Masya Allah. Kang Iyang ini kita kenal sama-sama sebagai dedengkot Salah satu dedengkotnya Padiangan Project ya Kang? Iya, Padiangan Project. Masya Allah. Berikutnya ada terlahir Padiangan Project namanya. Padiangan Project. Akhirnya menjadi Pi Project. Pi Project. Saya sih masih Padiangan. Nasib anak kos. Begini-gini terus. Waduh, saya benar-benar tuh membuat saya terhibur. Itu waktu itu saya masih kuliah itu. Nah, terima kasih Kang Ferry Ya. sudah mendapatkan umur saya di atas Kang Ferry. Alhamdulillah. Saya diberi kesempatan sama Allah. Duluan saya. Iya. Duluan. Kang yang ini nyuri strat tiga lap di depan saya. Wah, saya ngebaru susah udah. 3 level kalau di Bandung. 3 level lah, bukan 3 lap ya, 3 level ya. 3 level. Iya, pokoknya karya-karya Kang Iyang dan teman-teman di Padiangan benar-benar saya anggap sebagai memorable buat saya lah. Iya. Iya kan, memorable dan itu everlasting menurut saya. Dan lagu itu sekarang kan terngiang lagi tuh, ada lagi tuh lagu-lagu itu kan muncul lagi. Pokoknya saya pernah dengar lagu ini kayak lagu Padiangan dulu nih, saya bilang, hah? Tahu-tahu ini lagi. Padahal sekarang yang menikmati adalah orang-orang yang sudah jadi CEO, jadi direktur. Ya saya ya nggak, nasibnya lagi nggak baik. Saya jadi. Tapi kan punya host. saham di mana-mana. Amin. Amin ya Allah. Follow Bicara Bola ini saya sengaja mengundang Kang Iyang ini untuk bicara bukan soal Padiangan, tapi soal kecintaan Kang Iyang terhadap Persib Bandung. Di salah satu adalah artis yang juga bobotoh fanatik dari Persib Bandung. Tahu kita kan bersama Persib Bandung. Bicara Persib Bandung tuh udah gak ada ujungnya sekarang, ya kan? Gimana Persib Bandung sekarang bisa mengelola menjadi sebuah tim raksasa Indonesia. Bahkan ada terdengar kabar tim nasional Persib, luar biasa kan? Itu kan karena apa? Karena luar biasa Persib. Ya karena manajemennya bagus. Ya inilah hasil dari manajemen yang bagus, hasilnya finansialnya bagus. Artinya Persib bisa mendatangkan pemain-pemain memang yang luar, yang grade A, yang memang bisa mengundang decak kagum masyarakat Jawa Barat dan menjadikan Persib sebagai harapan, sebagai hiburan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Membanggakan lah menurut saya, membanggakan. Dan menurut saya seorang Kang Iyang pasti juga bangga dengan apa prestasi yang dilakukan Persib sampai dengan saat ini, di mana Persib berhasil menyamai rekornya Persipura Jayapura
4 kali juara di Liga Indonesia. Wih, Sejak tahun 94-95, terus 2014, 2023, 2024. Dan kalau ini Persib yang saat ini bertengger di puncak klasemen bisa hat-trick, berarti 5 kali. Bagi saya, apa sih yang nggak bisa dilakukan Persib? amin, amin. Apa sih mau lo? Lo beli, ya kan? Lo jual, gue beli nih, Gua beli. gitu. Luar biasa. Hari ku aing kalau di Persib mah. Iya Kang, nggak mau sedikit Kang. Ya. Sebelum kita ngomong soal Persib, Akang lahir di Malang. Saya lihat di biografi, kok lahir di Malang? Orang Malang atau orang Sunda? Tapi orang Sunda nggak ada, orang Malang nggak ada nama Iyang. Iya kan? Wah, saya bilang. Itu mah kan cuma lahir aja. Jadi, Oh gitu. bapak saya kan ASN, pegawai negeri di pemerintah Kabupaten Bandung. Iya. Dulu ya, Kabupaten Bandung dulu. Kan kantornya juga masih di alun-alun waktu itu kan. Bupati Bandung berkantor di alun-alun Bandung. Kemudian juga wilayahnya ya di sekitar luar Bandung itu ya Kabupaten Bandung kalau dulu. Kalau sekarang kan kepecah, ada Bandung Barat, Iya. ada Cimahi, ada Bandung Induk lah kurang lebih gitu. Ya bapak kerja di situ, kemudian juga disekolahkan. Kan bapak tuh kuliah sambil, bapak saya tuh kuliah di Fakultas Hukum Unpad. Masya Allah. Sambil bekerja lah sebagai pegawai honorer di situ. Terus sama Pak Bupatinya, Bupati Kabupaten Bandung, waktu itu namanya itu Kolonel Masturi yang jadi jalan di Cimahi itu. Iya. Nah itu di sekolah, kalau kamu mau ini diangkat harus sekolah ke sana, sekolahnya di Malang. APDN. APDN Malang. STPDN lah kalau ST, salah, ya, APDN. ya. Karena dulu tuh kayak Akmil, kalau pegawai negeri ya APDN itu terpusat lah di Kota Malang gitu. Jadi kita sekeluarga ya bedol deso pindah lah. Ibu juga kerja di rumah sakit jiwa di Jalan Aceh 11 di sini, rumah sakit jiwa lah gitu. Ya pindah, ibu juga mutasi juga ke rumah sakit jiwa di Malang gitu. Dan brojol lah saya juga akhirnya di sana. Berarti ibu pindah ke Malang dalam kondisi hamil Kang Ya, Iyang? ya bukan hamil tua lah. Iya, jadi dalam kondisi hamil Kang Iyang lah ya kan, nggak hamil itu hamil Kang Iyang sampai akhirnya Bapak di sana, kuliah, di sana, menyelesaikan kuliah apa? Ya mungkin studinya di sana ya. ya lulus APDN, kemudian ke sini jadi camat. Camat. Wah, Luar biasa acam nih. hati-hati ini Amat ngobrol bener. sama anak Pak Camat, hati-hati Bapak. Aduh berat nih, amat bener nih. KTP bisa dicabut Pak kalau camat itu. Anak camat. Jadi Bapak saya camat, kemudian tuh kenapa saya suka bolanya? Sebetulnya gini, kalau di Bandung itu ya, di Kabupaten Bandung, itu setiap kecamatan tuh pasti punya alun-alun. Kan kebayang nggak? Kecamatan, rumah dinas di depan alun-alun. Siapa yang mau main bola di alun-alun? Tanpa seizin anak-anaknya, kalau anak-anaknya mau main bola kan semua minggir. Wah, udah kayak anak raja ya. Ya anak camat. Iya, udah kayak anak raja kan berarti. Iya, Awas, anak Demang datang tuh. Iya kan? Oh gitu ya. Jadi saya suka bola. Dari kondisi itu ya, Ya kondisi. dari kecil, suka bola. Jadi mulai suka bola usia? Dari SD aja. Ya selama di depan rumah saya ada lapangan bola ya main bola. Kalau anak camat waktu main bola berarti pakai kaki sama. Sama tahu saya. Dan pasti lawan tidak mau menggaprak ya. Tidak mau mentekel Ya karena takut. sedikitnya hati-hati lah. Lu mau main lapangan itu. Awas, jangan bikin sakit tuh anak camat tuh. Jangan ditekel gitu ya. Jadi rasa-rasanya masyarakat Jawa Barat Bandung gitu ya. Suka main bola. Pasti gitu anak-anak kecilnya main bola. Kalau nggak main bola berarti orang itu nggak enakeun. Maksudnya ini orang nih pasti lagi SD-nya lagi belajar nggak ngasih contekan ke orang atau dia pelit. Di lapangan bola bisa kejadian lu dijauhin deh kalau kayak gitu. Kalau saya kan anak camat yang punya lapangan. Iya, anak berarti yang ngasih main bola berarti anak kuper ya. Orang pergaulan ya. Orang pergaulan ya. Oh gitu ya. Jadi Akang jadi di hobi bola dari kecil dan ketemu ada teman-teman di kuliah di Padiangan itu anak suka bola semua. Denny suka main bola, Isu suka main bola, Ju suka main bola, semua suka main bola. Joanna yang rambutnya kayak Darto Helm. Ya. Itu juga suka main bola. Cuman bedanya satu lagi di grup kita ya, di Project ada Project Pop. Nah itu grup basket. Oh basket ya. Oh iya, kalau si siapa Project Pop itu kan si ini. Tika, Ujo, Yosi, itu basket. Iya. Itu basket. Lucunya tuh gitu kalau Project kakaknya itu
Bola? Project Pop tuh basket. Iya, iya, iya. Kecuali Gugum. Gugum tuh di basket gak diajakin, di bola nggak diajakin. Begitulah. Jadi kita memang suka bola. Luar biasa. Jadi memang jadi Akang mulai mencintai bola sejak SD. Mau saya tanya, mulai mencintai dan mengetahui Persib sejak usia berapa? Nah, mengenal Persib ya. Ya. Jadi kalau dulu kan kecepatan informasinya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh kayaknya bayi juga lah kalau ngomongin Persib kayaknya mah tahu deh selama dia pegang gadget kan sekarang begitu. Kalau dulu kan kita SD nggak baca koran, kita nggak tahu. Nonton Persib juga paling dengar di radio, mana mau anak SD kita. Cuman kalau di lapangan bola tuh udah terkenal. Kalau di alun-alun itu, kayak saya di alun-alun Cililin, di alun-alun Ciparai itu yang namanya Persib itu kayak seolah-olah sebuah the big star gitu dalam sepak bola. Di Jawa Barat ya? Iya. Bagi orang Jawa Barat bagi ya? orang Jawa Barat. Okay. Karena kan kita tahu Roni Pasla, Abdul Qadir, Junaidi Abdillah, pemain-pemain nasional kita tahu karena ada di TV. Kan zaman-zaman itu yang di TV itu PSSI. Iya. Kalau Persib kan jarang. Paling tahun 80-an yang ketika Persib juara mulai 83-an. Sama waktu itu PON juara KNPI deh kalau nggak salah zaman KNPI Jawa Barat juara itu masih kelihatan ada gitu. Nah kalau di daerah tuh kita terbatas informasi kayak gitu kan TV juga berapa tahun 70-an gitu ya. Saya SD tahun 70 80 gitu. SMP 80-an gitu. Ya kita nggak tahu lah perkembangan Persib kayak gimana. Cuman yang namanya Persib itu terlalu star. Jadi kalau ada tarkam, gacong atau apa istilahnya, itu ini ada pemain PSAD yang main atau pemain Sidoli atau pemain Uni, ini ada pemain Uni. Itu udah rambenya minta ampun di alun-alun itu. Gitu ya. Di Cililin tuh di Padahal alun-alun. itu tiga klub itu Kan itu underbawnya Persib, istilahnya mah klub-klub yang di bawah binaan Persib. percikan ya. Iya, jadi maksudnya kan dulu tuh ada kompetisi Persib. Iya. Ada Sidoli, ada Pop LLB, ada Uni, ada Setia, aja tuh Setia deh. Iya, Setia ada Robi Dabis tuh mana lah Purnama, terus ada banyak lah klub-klub yang di bawah Persib. Di bawah Persib. Jadi pemain di bawah klub di bawah Persib pun kalau bawa gacong ke daerah-daerah udah ramai, udah apalagi Persib. Saat itu seperti itu. Itu udah saat gitu. Begitu dahsyatnya Persib ya. Luar biasa ya. Di daerah di Kabupaten Bandung lah khususnya saya gitu. Ya artinya bahwa masyarakat Bandung sudah merasakan bahwa Persib ini sangat besar tuh sudah lama. Artinya gitu loh sudah ya. mengakar. Iya, artinya suatu daerah hanya didatengin oleh klub percikannya Persib aja sudah luar biasa. Iya. Gegernya. Geger. Iya kan? Apalagi datang Persib bisa gaduh nih. Iya. Gitu ya kan? Iya. Cuman kalau sekarang saya main-main kan sekarang mah beda ya. Udah masa-masa gini kan kita ngecek adrenalin dikit kan motoran sekarang tuh. Motoran kemana ke daerah-daerah. Nah sekarang mah kalau lihat suka ada main bola nggak? Suka ada ini udah jarang main bola. Justru di daerah-daerah sekarang nggak ada main bola. Malah yang klub-klub yang Persib yang dulu ada itu kayak ya Uni segala macam udah nggak ada. Sekarang tuh udah nggak ada loh. Kalau dulu tuh kan ada klub di bawah Persib kan banyak. Kok sekarang semakin mekar Kang. Artinya bahwa sekarang semua daerah membangun masing-masing SSB akademi memang impiannya bahwa semua orang tua, saya yakin semua orang tua di Jawa Barat yang anaknya hobi bola pasti tujuannya adalah Persib. Iya. Ya kan? Dan ketika anak itu aku mau main bola, aku mau jadi pemain bola, masuk SSB ini pasti tujuannya adalah Persib. Iya. Udah nggak ada cerita. Jadi nggak ada kompetisi lokal sekarang ya. Iya. Karena Persib juga udah sekarang mah kan underbow Persibnya itu kan sekarang mah Hannover Go Ahead Eagles. Oh sekarang mah ke Belanda ya anak-anak bawah Persib. Iya. Jadi kalau dulu Persib memanage sebuah kompetisi, sekarang kompetisi itu dengan hebatnya Persib, kompetisi itu jarang masing-masing di setiap daerah. Jadi malah mereka sendiri yang menggairahkan sepak bola di daerah masing-masing. Tujuannya adalah ya menjadi pemain Persib. Iya betul. Berarti luar biasa Kang. Ini yang memang dimiliki oleh klub-klub di luar memang seperti itu Kang. Ya kan kalau saya ngikutin tuh Liga Inggris ya sampai divisi 4. Akang ngikutin? Ya tahu lah pokoknya kan lihat kok ada divisi 4, divisi 2, champion, divisi 1, divisi 2, 3, 4. Panjang banget. Itu yang 4 kayak gimana? Ain mah aki-aki semua main. Memang ada kemungkinan kayak begitu. Iya. Kayak begitu para pensiunan mungkin main di divisi 4 gitu.
naik gitu. Jadi memang masyarakat bola mungkin buat pembinaan Persib juga rasanya kompetisi-kompetisi yang sedikit agak-agak formal terus ada lah. Oke. Kayaknya. Nah, sebagai anak camat, Berapa harga KTP? ketika Persib main Ah, atau bertanding, apakah Akang juga mensupport teman-teman? Ayo kita sama-sama ke stadion, kita nonton Persib. saya mungkin waktu ke Senayan itu rame-rame sama keluarga itu, bapak itu posisinya di atas camat. Wuh, Wedana namanya. Jadi Wedana itu kan kalau di misalkan Padalarang tuh Bandung Barat ya, ada beberapa kecamatan di bawahnya, ada kecamatan Cipatat, Padalarang, ada Batu Jajar, ada Marga Asih kurang lebih. Nah, biasanya bapak itu punya rekanan. Ya mungkin camat-camat kan di bawah Wedana itu ada camat, ada lurah apa yang jadi inilah apa ya circle-nya kan ada mungkin. Tapi bukan artinya rezim, bukan rezim Wedana ini rezimnya ini. Enggak, ini pasti ada sesuatu yang kesamaan hobi gitu. Nah begitu komunitas ya begitu ada Persib lawan PSMS ya berapa mobil kita berangkat ke Tahun? sana. Ya final yang lawan yang pulangnya kita draw yang kalah penalti itu 85, 85. 150 penonton itu kan? Ya 150.000. 149.999. Dihitung Saya kan harus dihitung. 150, hah? Kan 150.000 Saya diantaranya saya nggak hitung. Jadi nggak akan nonton Bapak waktu itu. nonton, tapi nggak hitung. Oh, nggak Sebenarnya 150 sebenarnya. Oh, Bapak ikut berarti. Biasa ada yang Hitungan Akang 149. Hitungan saya 150 karena ada saya. oh, nama kirain yang waktu itu Dan kayak- itu pertandingan luar biasa. Ya. Artinya itu dunia gempar. Ya, Artinya bahwa penonton itu bisa nomor 3 terbanyak di dunia setelah 1952 Uruguay mengalahkan Brazil di Maracana 193.000. Itu 150. kita 150 ya. 150. Dan perserikatan Dan berarti antara dua daerah. dua daerah, satu mewakili Sumatera, satu mewakili Jawa. Luar biasa. Jawa Barat mewakili Jawa, udah mengatasnamakan Jawa. Itu luar biasa. Waktu itu nah, mulai dari situ akan lebih cinta dengan Waktu Persib. itu bukan lebih cinta. Itu 85 loh Kang ya, itu Ya, 85. itu berkesempatan saya nonton. Itu akan mesti Udah kuliah Pak saya. udah kuliah itu. Iya, soalnya kan saya lihat 86 akan masuk di Padiangan. 86 itu saya masuk Unpad, tapi sebelumnya saya kuliahnya di ATPU Akademi. Ya, masuk di Padiangan kan akan 86. Berarti kan 1 year setelah itu kan, setelah 85 kejadian. Ya. Saya mahasiswa dari 84. Iya kan, 85 kan. Nah, akan kan Padiangan 86 ya enggak. Ya artinya bahwa Akang mencintai Persib sudah semakin cinta Persib tahun 85 itu. Bukan mencintai, kalau mencintai Persib memang dari jadi masyarakat Bandung tuh udah mencintai Persib. Artinya bahwa mendeklarasikan bahwa aing teh bobotoh. Kan waktu itu zaman itu tuh kita dengerin kan Persib itu waktu itu dengerinnya enggak semua tayangan ada di TV, ada di RRI. Okay. Bapak yang suka ini. Aduh non Pak keasupan. Kan dia mau nonton sendiri. Dia dengerin sendiri ya. Mah gedein aja radionya. Udah sini dia fokus gini. Kalau ya dulu almarhum Bapak dengerin pakai headphone atau pakai ini dengerin sendiri gitu. Egois pisan men. Ya, artinya gini, bola. Kang. Ketika Akang cinta Persib dari kecil ya, dari kecil. Tapi ketika Akang bukan siapa-siapa, Akang bobotoh, Akang tidak dilihat. Ya. Tapi ketika Akang menjadi siapa-siapa dengan masuk Padiangan, Akang dikenal di seluruh Indonesia, bahkan saya pun sampai kenal, oh ini Iyang ya, saya bilang gitu. Oh Padiangan tuh personalnya ini ya. Ya kan? Dengan Akang mendeklarasikan bahwa oh salah satu Padiangan ternyata juga bobotoh fanatik Persib. Nah, semakin Akang semakin bergairah bahwa aing teh bobotoh. Nah, sekarang kan nama aing sudah ada seluruh Indonesia udah tahu. Semakin itu kan mungkin semakin ini kan Kang, semakin tinggi, semakin dalam kecintaan akan terhadap Persib. Jadi waktu kuliah di Unpad itu sempat kuliah pagi gitu ya, siang-siang Persib tuh waktu itu mau juara yang 93. Enggak mungkin lah. 93. Yang zaman Sutiono yang masukin tuh berarti tahun berapa tuh? Sutiono? Iya, yang Sutiono itu 93-94 lawan Petrokimia. Iya, lawan Itu Petrokimia. 94-95. Itu Liga Pertama. Jadi saya bilang Persib itu kalau Roma Irama lagunya kau yang memulai kau yang mengakhiri,
Persib kok yang mengakhiri, kok yang memulai. Oh, Dia terakhir Perserikatan saya nonton. nah dia mengakhiri Perserikatan tahun 93-94 Ya. juara. Heeh. Ya kan? Dan tahun 94-95 dia mengawali Liga Indonesia juara. Itu Sutiono di situ. Ya kan? Sutiono gol ke gawang Petrokimia. Nah, itu enggak nonton Oh, di 93-94 berarti Akang. Saya nonton tuh yang berikutnya, yang sebelumnya, yang 93 semifinalnya kalau nggak salah Persib itu lawan PSM atau finalnya lawan PSM, terus finalnya lawan Persibaya. Persebaya itu 93-94 Kang. Perserikatan terakhir. Terakhir 93-94 itu juara. Iya. Ya pertama lawan Persebaya, pertandingan pertama lawan Persebaya, pertandingan final lawan Persebaya lagi tuh ketemu. Tapi saya perasaan masih kuliah ya, itu udah lulus tahun segitu. Wah, yang kuliah sih itu. Kan saya nggak tahu. Waktu itu kan Pokoknya gini, di kampus tuh kan beres kuliah, terus tiba-tiba berapa orang ya, ada 10 orang kampus Persib. Mana Senayan? Pakai apa? Kan nggak ada kendaraan lah kan gitu. Jalan aja ke terminal Kebun Kelapa, waktu itu terminal Bandung itu Kebun Kelapa, bukan Lebih Panjang. Udah Kebun Kelapa, terus naik mau bus apa gitu ya, lupa. Terus di bus tuh ke kondekturnya sama ke supirnya, ini Senayan nggak? Sok we, kalau ini penuh kita ke Senayan. Kita mah akhirnya saya jadi calo mahasiswa kan, biasa nggak ada urusan. Saya belum artis loh, masih kuliah asli. Berarti yang tahun berapa lah? Yang sebelum itu tahun berapa? Belum 83. Ada 83 juga Persib main di Perserikatan. Kalau 93 Akang sudah kuliah dong. Iya Perserikatan aja. Perserikatan berarti itu. Jadi saya teriak-teriak di situ, akhirnya penuh, udah penuh. Si supir bus ternyata udah siap. Persib Senayan, ada kertas di depan, ya udah jalan. Laku tuh bis ya. Nah tuh ke sana, ongkosnya biasa sama, ya bolak-balik lah, udah kita kan bolak-balik, terus juga nanti di sananya kita beli tiket biasa gitu. Cuman waktu itu yang saya rasakan nonton Persib saat itu tuh, kenapa saya sekarang jarang lagi nonton Persib live ya, kecuali yang low ya, bukan yang big match. Saya lebih senang yang nonton Persib ke GBL tuh yang nggak terlalu, ya pertandingannya yang nggak terlalu lawan apa ya, yang di bawah enggak lah, yang mediocre lah, lawan mediocre. Saya mau nonton gitu. Maksudnya penonton nggak terlalu rame, saya lebih senang, pengen nyaman gitu nonton tuh. Kan kadang-kadang nonton Persib sekarang itu karena memang rame sekali, jadi saya tuh malas desek-desekan, malas gini-gini, mendingan nonton yang low aja. Karena waktu kuliah pun, waktu zaman Liga Utama Galatama, klub dari Bandung itu namanya apa? Sari Bumi Raya. Ya. Doni Ratu Perisa lah ya waktu itu. Saya nonton di Siliwangi, nonton terus di utara. Iya, penonton tuh paling berapa orang? 200 orang yang kita biasa lari-lari gitu. Galatama Kang, beda. Galatama beda sama Perserikatan atau? Iya, Galatama. Iya, maksud saya segitu pun saya tonton. Gitu ya. Tonton asli. Jadi memang saya nonton bola. Apalagi klubnya Bandung gitu ya. Galatama pun Perserikatan. Nah, ketika Akang sudah dikenal seluruh Indonesia dengan karya-karya Akang bersama teman-teman di Padiangan, ya kan, ada sesuatu yang ingin Akang lakukan untuk Persib dari sisi Akang sebagai seorang artis? Ya. Kan teman-temannya semua dari Jabar semua nih, orang Sunda semua nih. Ibaratnya saya agak-agak ketinggalan kereta kalau ngomong Persib sekarang lah ya, udah ketinggalan lah, ini Persib arahnya kemana saya kurang begitu paham gitu. Cuman kalau saya tuh pengen berharap itu sama para teman-teman bobotoh aja. Jadi sudut pandang bobotoh, jadi tertib berlalu lintas, euforianya juga jangan terlalu gimana gitu. Saya berharapnya itu. Oh gitu. Terus juga Persib juga tidak melupakan, kita juga senang lihat Tom Haye tadi malam golin gitu. Tapi saya begitu Sadil ngegolin juga saya senang. Asli senang. Tapi pikir-pikir orang Bandungnya kemana gitu. Kalau ada pertanyaan, ini orang Bandungnya kemana gitu. Ya Beckham ganti lah gitu. Ya artinya memang sepak bola ini kan bergulir cepat Kang. Betul. Setiap tahun pasti akan perubahan kayak handphone. Setiap tahun ada yang baru. Nah sepak bola kayaknya seperti itu juga kan, sama. Artinya kalau Persib memang tidak meng-create timnya dengan benar juga akan ketinggalan juga. Betul. Dan tanggung jawabnya pelatih dan manajemen terlalu besar. Karena Persib sekarang ini sudah nama besar Kang. Sudah nama besar lah. Artinya bahwa Persib sekarang sudah, mungkin bukan cuma Indonesia, Asia Tenggara, mungkin sudah Eropa pun juga sudah mulai melirik, wah Indonesia ada klub sehebat yang terorganisir seperti Persib. Betul, saya sepakat itu. Cuman saya juga terkesan dengan kelas 92-nya MU ya. Jadi
Manchester United itu walaupun dia klub besar atau gimana, tapi tetaplah ini akademi MU loh, ini akademi MU loh, ini akademi dia maksudnya lokalnya gitu. Dan memang tidak semua dari akademi sepak bola itu apa ya kayak gimana kan kita juga lihat ada beberapa pemain akademi MU yang dalam tanda petik melenceng ya, kayak Mason Greenwood kalau nggak salah, George Best juga dalam tanda petik agak sesuatu. Artinya gini, ada mungkin untuk buat penonton bola itu harus begitu jaga ketertiban segala macam. Yang satu lagi buat pemain juga, khususnya pemain luar juga memberikan contoh. Jangan terlalu apa ya. Kan banyak pemain-pemain yang harusnya kayak George Best itu umur 27 kalau dia udah berhenti. Karena apa? Karena dia tabiatnya kurang bagus gitu. Nah, yang gitu-gitu kan maksudnya sayang gitu. Banyak kita ada contoh-contoh soal yang buruk, ada contoh soal yang baik gitu. Ya, berarti Akang berarti kan mengikuti perkembangan Persib ya, pasti akan mengikuti. Apalagi di era-era yang suka sudah bola, apalagi di era-era yang sudah gampang komunikasi, informasi sudah semakin canggih. Akang kan mengikuti perjuangan Persib segala macam. Sampai dengan detik inilah pasti Akang pasti mengikuti ya. Ya, kalau boleh tahu siapa pemain yang idola Akang di Persib sebenarnya? Pemain idola saya adalah bagaimana pemain itu bisa berkompetisi dengan pemain-pemain luar yang lainnya. Saya suka Teja Pakualam. Ya. Itu pemain baru sekarang loh, Kang. Apapun, karena dia itu ada pemain importnya ada, tapi anjing aing itu tuh penting gitu. Iya. Beckham oke gitu. Satu lagi yang back kiri itu siapa ya? Itu juga oke gitu saya bilang. Yang Dewangga. Iya, Dewangga juga. Dewangga. Oke ya. Terus Akang melihat Persib sekarang bagaimana? Ya, dengan Persib yang Akang lihat sebelumnya dengan Persib yang sekarang ini beda. Yang sebelumnya sih pride-nya lokal pride ya. Beda. Kalau sekarang tuh ya Persib adalah sebuah klub internasional aja saya lihatnya. Klub jadi klub kompleks ya. Dari sisi bisnis, prestasi semuanya jadinya. Bisnis prestasi menjadi satu. Sekarang Persib udah menjadi ya go internasional ya, semacam itulah dikelolanya. Kalau dulu kan saya lebih ke lokal pride. Sama juga grup kita Pi Project mempertahankan gayanya ya karena kita lokal kita begini gitu. Ciri kita begini. Gitu ya. Tapi menurut Anda apa Persib sudah kehilangan cirinya? Oh, nggak tahu sekarang Persib itu cirinya mau kayak apa. Tapi orang Sunda melihat apapun tetap itu Persib, pasti gitu kan, Kang? Nama. Iya. Kalau saya kan lihat dari Persib itu gaya-gaya sepak bolanya. Dulu kan gaya sepak bolanya nggak begitu. Indah. Dulu Tiki Taka indah. Gayanya, saya berkali-kali ngomong sama semua teman-teman saya. Barcelona bisa menciptakan Tiki Taka tahun 2006 sampai 2009 bahkan dengan ada Iniesta bisa membawa Spanyol juara Piala Dunia tahun 2010 di AFSEL. Persib sudah melakukan Tiki Taka itu sejak tahun 93 94. Dengan umpan-umpan pendek. Dengan Indra Thohir bisa melakukan itu. Bola-bola indah Persib itu, saya bilang itu udah ada itu Tiki Taka. Ya sekarang mungkin Tiki Taka tidak terlampau bisa dimainkan dengan sepak bola modern seperti saat ini kan. Sekarang lebih direct kayak saya bilang. Direct football, wah itu Eropa tuh kayak gitu. Iya, memang begitu sekarang lebih direct football karena lebih cepat pemain membuat keputusan, nggak boleh lama sedikit detik aja sudah hilang. Iya. Sekarang seperti itu memang semakin canggih menurut saya sepak bola. Dan tapi canggihnya senangnya Persib bisa beradaptasi dengan itu loh Kang kalau saya sih. Bisa memainkan itu. Itu Kang, kalau saya sih lihat Kang. Iya betul. Ya, jadi berarti harapan Akang sama Persib ke depan gimana? Persib ke depan itu pertama hat-trick dulu. Amanin hat-trick dulu. Persib harus hat-trick dulu. Hat-trick. Jadi kalau Persib hat-trick? Hat-trick burger. Oh itu Patrick ya, pemain. Kalau hat-trick, apa Akang mau bikin lagu lagi sama? Saya ini lagu terakhir zaman 98. Lagunya lagu bola 98. Ricky Martin dulu nyanyinya Denny. Nah kalau kita kan lagu sebelumnya tuh 94 itu lagu Hop dan Hedan, di depannya ada Jo ngomongin bahwa Robbie Darwis kepada Yudi Guntara itu ternyata mereka lagi latihan yang itu. Tapi kalau hat-trick Persib bikin lagu lah, lirik lah seenggaknya. Dari Kang Iyang atau dari grup Padiangan. Ya enggak, biar nanti bisa kembali lagi gitu loh ke gairah Kang. Ya enggak. Sebelum saya tutup, kita minum kopi dulu Kang nih. Ini kopinya kopi Vitali nih Kang nih. Kopi Vitali. Kopinya laki-laki Kang.
Kopi laki-laki. Kopi laki-laki, perempuan jangan minum Kang. Oh, kenapa? Nanti Takut tandukan. jadi laki-laki. Kalau gitu saya lagi ya. Oh, nggak bahaya ini? Hah? Aman ya? Aman. ya. Aman, saya udah habis. Saya masalah bahaya tuh gini. Rumah saya masih jauh Pak dari sini. Istri saya juga lagi kerja nih. Nanti kalau ini bahaya. Oke Kang, sebelum saya tutup, nih ada pesan dari Kopi Vitali nih Kang. Sebelum pamitan ada pesan penting nih buat para kaum pria. Yes. Yes. Siap. Jaga stamina itu bagian dari tanggung jawab juga. Siap, betul. Biar nggak gampang loyo dan bikin istri kecewa. Siap. Minum Vitali bisa jadi rutinitas baru yang mesti dicoba. Cakep. Kopi herbal penuh khasiat ini bantu jaga energi pria biar tetap perform. Cakep. Sesuai tagline-nya untuk Anda yang ingin lebih laki-laki. Saya laki-laki macam apa berarti sebelumnya ya? Saya Coba juga minum mau minum lagi. Saya mau lebih laki-laki Kang. Mari Kang. Oke, terima kasih banyak Kang Yang atas Sama-sama. kehadirannya. Sama-sama. Kemarin pertemuan ini saya tunggu-tunggu. Sudah berkali-kali saya ini akhirnya kesampaian juga. Artinya doa saya kabul. Amin. Allah mengabulkan doa saya. Ya. Bertemu dengan Kang Yang, bertemu dengan seorang legend, seorang yang saya kagumi di Padiangan. Yang lagunya sampai sekarang everlasting for me, everlasting. Oke. Dan kita masih bisa bicara bola ya. Oke, nanti kalau Akang kapan-kapan saya lagi di Bandung kan nih, ketemu. Ya. Nanti kalau Akang ke Jakarta, telepon saya, nanti kita ngobrol-ngobrol di kantor saya. Kantor saya Akang bisa ngopi, bisa makan gratis, bisa makan bakso Malang, bisa tidur, bisa tidur dan tidur di kamar di tempat saya, studio saya. Itu tidur kamarnya seperti hotel bintang 5, saya kasih tahu udah. Amin. Siap. Udah, Akang tidak perlu sewa hotel. Udah di situ aja Kang. Saya servis kan dekat rumah Kang Denny kan. Rumah ke Kang Denny. Udah kan ke situ aja. Tempat siap. saya aja pokoknya. Oke, demikian follower Bicara Bola. Obrolan saya dengan Kang Yang semoga dapat memberikan edukasi, dapat memberikan motivasi bagi para follower Bicara Bola bahwa mencintai klub lokal sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk memberikan wawasan kita bahwa sepak bola itu tanpa batas. Oke. Terima kasih Kang. Alhamdulillah.